Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Wardani, NIM J701-18067. Saya akan menjelaskan tentang obat NaCl dan spironolakton, di mana nama resmi dari NaCl itu natrichloridum, sinonimnya itu infus intravena natrium klorida. Untuk indikasinya itu sebagai pengganti cairan. Mekanisme kerjanya sodium klorida adalah katum ekstraseluler utama bening dalam keseimbangan tubuh elektrolit dan cairan kontrol negatif, dan didistribusi air karena mengembangkan ion, namun digunakan sebagai sumber elektrolit dan air untuk indikasi pengobatan asidios metabolit dan juga sebagai pengencer. Dan untuk rute pemberian itu melalui rute intraperitoneal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat spironolakton, di mana nama resmi dari spironolakton ini yaitu spironolakton, sinonimnya aldacton atau spironolakton. Untuk indikasinya itu edema sinesis hepatis dengan asales dan edema, didiagnosis hiperdeklonisme primer, hipertensi hipokalemia. Dan untuk mekanismenya itu bekerja pada tubulus ginjal distal sebagai analgesik kompetitif didistenon. Ini juga meningkatkan durasi NaCl dan air sambil menghemat ion plus dan hidrogen. Untuk dosisnya itu 100 sampai 200 mg sehari. Jika perlu ditingkatkan sampai dengan 400 mg. Untuk anak-anaknya dosisnya itu dosis awal 3 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi. Jadi untuk rute pemberiannya itu melalui rute intraperitoneal. Sekian. Furosemid atau yang lebih dikenal dengan nama pasaran laksis merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi cairan berlebih di dalam tubuh. Obat ini biasanya diberikan kepada pasien yang menderita hipertensi atau edema. Obat ini tidak bisa diberikan secara bebas dan membutuhkan resep dokter untuk memperolehnya. Mekanisme kerja dari obat ini adalah yaitu dengan menghambat kontraseptor luminal seperti natrium, kalium, dan klorida, sehingga menyebabkan berkurangnya natrium, kalium, dan klorida di dalam urin. Obat ini bisa diberikan secara oral dan injeksi atau penyuntikan, dan bisa diberikan kepada anak-anak dan dewasa. Untuk dosisnya sendiri yaitu untuk dewasa 20 sampai 60 mg secara intravena atau intramuskular, dan untuk oralnya itu 40 mg. Sedangkan untuk anak-anak sebesar 0,5 sampai 1,5 mg untuk penyuntikan secara intravena atau intramuskular untuk dosis sehari. Sedangkan untuk dosis maksimalnya itu 20 mg secara intramuskular atau intravena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Witnesari, Stambuk G701-18055 dari kelas B kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi dari obat hidroklorotiazid, mekanisme kerjanya, dosis yang diberikan, serta rute pemberian yang digunakan dalam Nah, langsung saja yang pertama itu indikasi dari obat hidroklorotiazid. Nah, obat hidroklorotiazid atau HCT ini merupakan obat diuretik yang diindikasikan untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah berlebih, serta untuk mengobati edema atau penumpukan cairan di daerah tertentu di tubuh.
Selanjutnya, mekanisme kerja dari obat hidroklorotiazid, yaitu obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dalam tubulus distal yang menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air, termasuk ion kalsium dan hidrogen yang keluar dalam bentuk urin. Selanjutnya, dosis yang digunakan kalau untuk penyakit hipertensi itu dosisnya itu 25 sampai 50 mg per hari. Sedangkan untuk mengobati penyakit edema itu dosis yang digunakan itu 25 sampai 100 mg per hari. Rute pemberian yang digunakan dalam percobaan ini yaitu rute pemberian secara intraperitoneal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emanuela Dervita Tanari, stambuk G701-18156. Di sini saya akan menjelaskan cara pemberian obat, kemudian cara kerja pada praktikum ini, pada percobaan ini, yaitu diuretik. Yang pertama, saya akan menggunakan boneka sebagai pengganti tikus putih. Kemudian saya akan menggunakan tempat alat tulis sebagai kandangnya. Lalu akan menggunakan polpen sebagai pengganti sonde dan suntik. Disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian tikus diberikan aquades hangat secara oral dengan cara tikus dipegang lehernya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Lalu dibalikan tikus, ekor tikus dijepit di jari kelingking kita. Dengan itu tikus tidak dapat bergerak. Kemudian ini diumpamakan sebagai sonde. Air hangat diberi secara oral melewati mulut tikus, yaitu melewati samping mulut tikus, terus sampai ke esofagus, lalu masukkan ke dalam saluran pencernaan. Kemudian cara pemberian obat lainnya yaitu adalah obat NaCl fisiologis 0,9%, furosemid 40 mg, furosemid 80 mg, HCT, dan cipronolactan secara intraperitoneal. Cara pemberian secara intraperitoneal adalah seperti tadi, tikus dijepit kepala dan ekornya seperti ini, dibalikan, lalu salah satu kaki tikus ditarik seperti ini. Salah satu orang lainnya akan memegang kaki tikus dan yang lainnya akan menyuntikkan obat pada bagian paha tikus dekat perut. Pemberiannya tidak boleh terlalu dalam. Jika terlalu dalam akan mengenai organ penting dalam tikus. Nah, kemudian setelah diberikan obat, perlakuan sama untuk semua obat secara intraperitoneal. Kemudian tikus setelah diberikan, tikus masuk dalam kandang penampung urin seperti ini. Setelah dimasukkan, akan dicatat frekuensi urin pada menit ke-30, 60, dan 90. Yang dicatat adalah frekuensi, warna, dan kejernihan. Lalu hitung volume kumulatifnya. Terima kasih.